take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beating up. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel, you gotta feel it, feel it, feel it, feel, you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Wow! Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, take it real slow. Oh, oh, oh. You gotta groove on. You gotta groove on. Wow! Come on, and groove along. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beating up. Wow! Come on. Boleh saya berdiri nggak apa-apa bunda ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Mengajarkan dari tiktokannya. Biasa bunda kalau itu bersama saya ketika saya tanya gimana kabarnya bunda pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sama satu gerakan lagi ya. Iya. Pakai ajib ya. Sama gerakannya ya, siap. Oke, gimana kabarnya bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Amanah suara. Kenapa seperti itu bunda? Karena ternyata menurut penelitian emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau bunda mandi pagi-pagi maka dipastikan bakal mandi sampai sore. Masuk itu kan? Aslinya kan. Maka dari demikian bunda, pagi-pagi kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga, tidak boleh. Karena masalah ibu pagi-pagi itu biasanya itu berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Itu tuh. Jadi kalau ada anak susah makan, susah mandi, susah pakai baju, itu biasanya kiamat buat ibu-ibu ya.
Ditambah lamun ku suamina bika sebelen ya. Ditambah lamun misalkan aya tetangga anu ngeser kulkas baru sok haridak ya, kalau ninggal tetangga anu kulkas baru mah tapi tekengnya haridak teh lamun ninggal tetangga nikah deui. Isi hoyong deui. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Maka dengan demikian Bunda, saya di sini punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah, semuanya. Coba harus menyugitan budaknya. Baik, terapi emosional itu gampang sekali, gratis, dan Bunda nggak perlu datang ke psikologi, nggak perlu datang ke rumah sakit, cukup dari cantik saja di rumah. Ternyata Bunda dengan menurut penelitian dengan tepuk tangan itu ternyata kita bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma kalau tepuk tangan seorangnya di jalan. Dan tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah dengan tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20% Bunda. Jadi maka dengan demikian menurut penelitian bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Aduh, ya. Jadi kalau hoyong lagi ke kolot tenana itu terkadang ngange di sablon ya. Mau nana berem deh. Oh, belakang. Dikatnya sablon namanya. Terang sablon nanti. Nah, maka dari demikian kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya. Siap? Oke, boleh tepuk tangan dulu yang meriah. 1, 2, 3. Nah, lumayan agak cerah tadi sehingga hujan angin rodar gelap. Ya, ayo pas sehat masih di rumah sama suami. Oke, kenapa seperti itu Bunda? Karena saya pernah melihat tayangan hitam putih Bunda ya dari dulu sering dibawakan dari Komputer. Dulu dari Komputer pernah mengundang seorang nenek-nenek yang usianya itu hampir 400 tahun Bunda. Dan dia punya 8 anak paling bungsu itu udah hampir 100 tahun umurnya. Dan kemudian ditanya sama Deddy Komputernya apa rahasianya kenapa bisa panjang umur? Deddy Komputer si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Sedangkan ibu tidak pernah salaman, sedang kali jalankan budak tadi. Itu kayak syaratnya. Jadi kebayang kalau emangnya makanya wajar Bunda mah cepet innalillahi. Nah itu ya. Semarah-marah si nenek ini bisa panjang umur tuh nggak pernah marah seumur hidupnya. Kita di jam genep ke jam 8 sabar kali jalankan budak. Gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi, tapi saya akan bahas terkait dengan inner child. Ya, apa itu inner child? Sebelum saya mulai ke materi, mungkin Bunda perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Koda, Bunda dari Biro Psikologi Madinah Yogyakarta. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar ya. Kenapa? Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan ya. Sebentar lagi ulang tahun, akhirnya yang banyak kirim tumpeng. Kemudian kantor saya di Brigip Cimahi, Bunda ini sok kali Brigip Tara. Saya mau Brigip ternyata ya kantornya ada di Brigip Cimahi Bunda, dan kemudian alhamdulillah saya leader di psikologi Madinah Yogyakarta untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian alhamdulillah Bunda saya sudah tersertifikasi hipnoterapi, ada yang saya hipnotis di sini. Hipnoterapi atau hipnotis itu Bunda bukan untuk ngeluarin unek-unek kayak uya-uya ya. Terus kemudian bukan untuk ditipu, tapi karena hipnotis itu kan ada hipnoterapi, ada hipnosmoking. Jadi bagi Bunda suaminya yang suka ngarokok itu bisa berhenti, suaminya nusuk ngarokok. Nggak sok biasa ya, suami itu ada yang ngarokok, dia lagi nganyuk hutang, ada dia suka beli. Makanya nanti bisa diberhentikan dengan hipnosmoking. Dan kemudian ada hipnoslimming, ini kesukaan ibu-ibu ya. Apa itu hipnoslimming? Nah, jadi hipnoslimming itu buat diet. Jadi ibu tidak buat diet itu ibu tidak perlu diet, tidak perlu olahraga, tidak perlu ngurangin makan, tapi Bunda bisa langsing. Itu ada yang mau? Jadi yang mau langsing silahkan datang ke kantor Bunda. Di kantor itu biasanya untuk hipnoslimming itu 500.000 sekali pertemuan. Yang membuat langsingnya itu mungkin bukan hipnoslimmingnya tapi 500.000.
Ya. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, alhamdulillah saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda tuh kayak gimana. Nah, jadi taruh rungkul. Saya dibaca. Ya, jadi saya bisa lihat di sini mana yang senyumnya membawa luka ikut kelihatan. Oh, dengan Bapak Anci. Apalagi tadi kayak pura-pura tersenyum tapi rawai. Bukan naginya. Makanya lu mah HP-nya bisa di telepon gitu. Nah itu ya Bunda. Itu sedikit tentang saya Bunda, tapi hari ini saya nggak akan buka aib, yang mau dibukain aibnya di belakang aja Bunda ya. Jangan di sini bahaya. Cakep aja. Jadi yang makan. Banyak tuh sini. Di lahu makin naga. Dingin. Bau ya. Romantis deh. Kita Mama Satria tadi maju. Kita harusnya. Oke lanjut ya. Nah selanjutnya ayo kita mulai Bunda ke materi. Materi yang hari ini saya akan bahas itu terkait dengan inner child. Dan inner child itu kan Bunda banyak ya, ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner child gitu ya, dan yang lain-lainnya. Kalau inner beauty itu Bunda biasanya dikenal dengan cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Kenapa seperti itu Bunda? Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik itu tuh kudu bohongna di berenang, halisna di hideungan, pikirna di blowonan. Hari dulu gitu. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Konkordas. Teori kuantum itu teori pembentukan alam semesta. Bunda, menurut teori ini bahwasanya emosi dan perilaku kita. Silakan Bunda. Ayo iklan dulu gak apa-apa ya. Ayo lanjut Bunda. Lanjut ya. Nah, menurut teori kuantum Bunda, teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini tuh emosi dan perilaku kita itu Bunda, itu sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya Bunda lamun duduk duduk sama orang anu sok ngomong batu kira-kira panas ada. Kami betah gua aja nanti ada panasnya. Tapi kamu tadi gini aja saya lagi balik-balik ya. Omong panas tapi betah. Dan tapi kalau Bunda duduk sama orang yang suka berbagi, baik hati, suka nolong orang, kira-kira panas apa ada? Ada. Kenapa seperti itu? Karena menurut teori emosi sama perilaku kita akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh gelombang Bunda. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang keluar. Jadi rambut Bunda sok ngomongkan batu, kemudian ngandung taramayan, garnaji, si udah SMA. Nah maka di sininya itu Bunda matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong, kayak gitu bolong ya. Nah harus ngomongkan batu. Nah kemudian tapi kalau Bundanya baik hati, suka nolong orang, kemudian suka nganyupin uang, tapi baik taramaya oke. Kayak lu gitu tuh sok menanggapi prioritas itu. Maka di sininya itu akan kelihatan cantik Bunda. Kenapa seperti itu? Karena jin itu, kenapa Bunda kalau selalu melihat penampakan jin itu selalu menyeramkan, gak ada yang kayak Syahrini ya Bunda? Pernah gak ada penampakan kayak Syahrini? Kenapa seperti itu? Karena jin itu dia sebuah gelombang yang hanya bisa mendungangi gelombang yang sama dengan dirinya. Jadi dia tidak bisa mendungangi gelombang-gelombang orang soleh, tapi dia hanya bisa mendungangi gelombang-gelombang yang sama dengan dirinya. Jelas ya? Maka dan demikian cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Dan kemudian ada inner handsome Bunda. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Sudah ya, jadi mungkin lamun selfie ya di statusnya captionnya itu wajah Korea hati Mekah ya. Terus mungkin meninggal insya Allah om kek. Liburan ternyata itu udah caption tuh ya, wajah Korea hati Mekah. Tapi yang selanjutnya Bunda yang akan kita bahas hari ini itu ada inner child. Nah inner child itu Bunda biasa di psikologi itu dikenal dengan luka batin. Ayah luka batin gitu ya. Coba saya lihat ya, sok ngacung dibaca. Ya, luka batin Bunda, karena hari ini banyak sekali anak-anak di bawah 7 tahun yang dia mengalami luka batin dan tidak tersembuhkan, akhirnya ke bawah ke dewasa dan jadi orang tua. Maka dengan demikian mungkin Bunda sering melihat anak TK dan SD ketika kecilnya rajinnya luar biasa, kemudian rajin, ngajinya rajin, disuruh tidak pernah ngelawan, kemudian makan dan yang lainnya nggak pernah susah. Tapi kenapa pas SMP dia mabok?
ngerokok, narkoba, bolos sekolah, hamil di luar nikah, jamur. Apa itu jamur? Jamur crispy. Jamur teh bunda di bawah umur, bunda di berat-berat deh mikir teh. Ya, kenapa banyak hari ini bunda anak SMP, SMP, SMA ngerokok, bolos sekolah, mabok dan yang lainnya? Itu kenapa? Karena ketika kecil dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan, akhirnya ke bawah ke remaja, ke dewasa, ke SMP sama ke SMA. Jelas sampai sini? Dan apa penyebab luka batin? Yang paling pertama penyebab luka batin itu adalah kekerasan. Karena banyak hari ini orang tua yang melakukan sekali hal dua gaplok tilu cabok. Ayo gitu tuh. Tinggal. Banyak hari ini tuh bunda anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status. Karena hari ini tuh banyak sekali anak-anak itu yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Bunda pada akhirnya banyak sekali anak-anak hari ini lebih mencintai handphone papa dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak bunda? Sama layaknya paling pulang kerja yang paling pertama ditanyakan namanya. Yang paling pertama itu diambil tuh ditanya itu tuh HP-nya kedai bapak nama terbalik makanya wajar bunda kemarin di Tasik ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek bunda meninggal tanpa pengetahuan siapapun padahal punya 8 anak, anaknya bala-bala, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak bunda. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil mereka lebih mencintai handphone bapak dan mamanya, sehingga ketika sudah dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tua. Ya. Dan makanya wajar kalau hari ini bunda banyak yang tanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah makan, susah sholat, susah mandi? Padahal bunda kita pernah mendengar sebuah kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya itu kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Kalau anda sudah taat karena cinta, bukan taat karena takut, bunda jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh mandi, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Sedangkan hari ini kenapa kita masih bergelut, Pak? Kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi, main HP, dan yang lainnya? Jawabannya satu, anak kita masih taat karena takut, bukan taat karena cinta. Dan bagaimana Pak Kodar cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita? Bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita itu bukan diberi jajan wae, bukan diberi HP wae, bukan diberi mainan wae, bukan diberi baju yang bagus wae, bukan. Karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu adalah dengan cara skin hunter. Apa itu skin hunter, Bunda? Skin tag glowing, hunter tag gantungan baju. Sambil ganti masa kota ya. Nah apa nggak bunda mas skincare gitu ya. Nah skin hanger itu bunda sentuhan nyaman di bagian kulit dan ini ada ceritanya kemarin itu saya punya klien bunda kedatangan klien kelas 1 SMP dia ketangkep sama BNN Badan Narkotika Nasional karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba kelas 1 SMP. Dan kemudian diceklah IP Vision ternyata anak ini negatif narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali pada seorang pengedar. Yang kedua diceklah silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya semua keinginannya selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa dong anak ini dari narkoba bunda? Buat uang kan tadi tidak karena ayahnya kaya raya, dikonsumsi juga enggak bunda, kira-kira buat apa? Poya-poya. Poya-poya. Karena ayahnya kaya raya bunda. Cari perhatian atau cari pahala? Kalau cari pahala di masjid ya. Nah karena waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngedari narkoba, kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya di sebuah mall, dan ternyata orang yang nyuruh ngedari narkobanya itu adalah orang Australia. Menurut keterangan orang Australia, mereka sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut supaya paham bagaimana cara mengarahkan anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngedari narkoba. Sebenarnya kita bukan pengen anak kita soleh-soleh, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Sabar kamu sekali parenting. Apa dan umian ya gitu mewe deh. Orang Australia itu bunda sampai 3 bulan berturut-turut parenting dengan harapan tahu caranya bagaimana mengarahkan anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngedari narkoba.
Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleh, pengen sukses di masa depan, tidak tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang baik dan benar. Jelas ya? Dan apa bunda yang dilakukan sama orang Australia ini ketemu sama ketika bertemu sama si anak ini di Supermall? Yang paling pertama dia lakukan adalah menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua si orang Australia ini nanya, sayang kamu bahagia tadi? Setelah itu apa yang terjadi? Bunda si anak ini nangis-nangisnya, kemudian melukongnya dan dia mengungkapkan perasaannya, hanya Om yang paham saya, hanya Om yang tahu saya. Padahal si orang Australia ini bunda cuma nanya, sayang kamu bahagia ke hari ini? Tidak minta untuk nangis, tidak minta untuk dipeluk, tidak minta untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa si anak ini melakukan itu semua bunda? Dan apa yang kita lakukan ke anak kita ketika anak kita pulang sekolah? Kamu bunda pulang sekolah, yang paling pertama ditanyakan? Ganti baju. Panggulangan mana panggulangan? PR mana siapa PR mana? Anu paling parah dia benar di Cimahi mah naon sih yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah? Tupperware mama mana? Ibu-ibu aja lebih takut kehilangan Tupperware dibanding anaknya. Oh bapak ada cicilannya canunas. Ya hari mudah-mudahan bisa jadi ini. Ya Allah Rabbi, ya mau aja anak kita tuh taatnya karena takut bukan taat karena cinta, karena orang tuanya aja masih cinta Tupperware dengan anaknya ya. Dan bayangkan kalau hari ini suami bunda di luar sana bekerja ngojek, papanasan, kehujanan, masuk angin, kepalanya pusing, dan kemudian dia nahan lapar, puasa bunda dengan harapan bisa membawa sedikit makanan dan uang ke rumah supaya bisa membahagiakan istri dan anaknya. Tapi ketika suami pulang kerja, apa yang paling pertama ditanyakan? Apa? Pendapatan mana tukang baik lagi juluk pulang. Wajar tuh bunda lamun suami bunda hayang kawin deui. Iya. Ya wajar harus tanya ke noge dia terbebel apa panasan kehujan mungkin di luar sana dia tedek tabrakan bunda mungkin di luar sana teh dia dek dicarekan ku batuk dan nyalanya tapi pulang-pulang bukan ditanya sayang kamu bahagia. Kunaon saya jatek. Ada harga gitu luar oke. Paling yang terbaik lah, tanya sayang, bahagia nggak hari ini? Paling nggak dicabat karena mah panas. Namun panas orang kayak RSJ. Nah maka dari demikian bunda, kata sayang kamu bahagia hari ini itu katanya sederhana, semua orang tahu, semua orang bisa mengucapkan, mudah, gratis. Tapi untuk mengucapkannya sulit luar biasa sebenarnya. Tapi kalau itu dipraktekkan, side efeknya sangat luar biasa. Si anak ini aja tadi sampai melakukan 3 hal, mengungkapkan perasaannya, melukongnya sama nangis. Kan kita kalau misalkan anak pulang sekolah ingin ya, atau bercerita dari sekolah ngapain, belajar apa dan yang lainnya. Maka kalau ditanya ngelah tadi naonan, jajan naon, pamulangan mana, ya, apalagi ditanya apa ya, maaf tuh, sok tinggal ya kumama gitu. Tapi maka kayak gitu, makanya yang harus kita tanyakan pertama itu adalah saya kalau bahagia nggak tadi, ya. Kemudian yang kedua bunda tepukan pundak yang dilakukan sama orang Australia ini itu bukan teknik hipnotis bunda. Saya sering mempelajari tentang terkait dengan teknik hipnotis, tapi tidak ada cara untuk menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Kalau ketika kita ngobrol sama anak kita, ketika kita sentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Kalau orang sudah nyaman sama percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Makanya bunda lamun hoyong kulkas baru teh ngobrol sama suami teh lain manyun. Ya. Bunda kan baru dijawab. Jadi lamun hayang kulkas anyar, lamun hayang lemari anyar, lamun hayang spring bed anyar, ya itu kan lain manyun 2 minggu ya. Ibu-ibu makan cantik senti mah manyun ya. Coba ada temanyun atau dipangkulit. Ya, sentuh dulu bagian pundaknya, dipencetkan, insya Allah maafkan dirinya. Nah, kenapa seperti itu? Karena pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Maka dengan demikian bunda, titik skin hanger atau sentuhan nyaman buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Jadi yang harus disentuh untuk anak laki-laki itu apa bunda? Telapak tangan, pundak, punggung. Kemudian untuk anak perempuan, telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah itu adalah titik-titik skin hanger yang harus sering disentuh oleh orang tua karena
Kalau anak kekurangan skinnya dari masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Nah, eta lamun bunda ayeuna punya tetangga anu julik luar biasa ya, urang ngalewat oge salah, urang melong oge salah, urang tepunten oge salah. Boting tepunten teh geuring untu ya, atau rusuh teka tingali gitu kan. Tapi kenapa banyak orang-orang julik hari ini negatif thinking sama orang lain atau emosional luar biasa? Karena ketika kecilnya mereka kekurangan skinnya, sentuhan nyaman di bagian kulit oleh orang tua. Dan yang sebaiknya bunda yang menyekin anak itu bukan ibunya tapi bapaknya, karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bapaknya bukan ibunya. Aduh ya, ini bayang bisa kok kakek storenya. Kenapa yang ngasuh anak itu harus bapaknya bukan ibunya bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Makanya wajar kalau anak bunda ketika di bawah 7 tahun pengen jajan itu pengen poktorolong, gampang nangis, gampang rewel, manja dan yang lainnya. Kenapa? Karena di bawah 7 tahun anak-anak itu 100% menggunakan emosi. Makanya wajar lamun bayi lahir dari perut bunda yang paling pertama dia lakukan apa? Ayat minta sebelah kan? Nah, kenapa dia nangis? Karena memang dia membawa emosi ke dunia ini bunda. Dan bayangkan kalau anak yang di bawah 7 tahun menggunakan emosi, diasuh sama ibu-ibu yang 80% pakai emosi juga. Nah, bayangkan kamu buruan atau bunda ya. Makanya bujar lamun ningali perempuan sama anak disuruh ketika sore teh ayo masih mulai masalah aja. Pakai baju. Itu kan ya sok bayangkan dong hari ini bunda jalan-jalan ke pasar Tubuh jeung budakna yang masaknya jalan-jalan ke kurang pikniknya. Nah kemudian jalan-jalan ke pasar Tumpah pas nepi ke pasar Tumpah teh anaknya ningali mobil-mobilan gede. Nah karena ningali lewek teh ngukurin telan gitu ya. Karena lewek era pamulikeun belaan teh di Cilok di sebelahnya. Karena era gitu ya pamulikeun. Kemudian pulanglah ke rumah. Pas di rumah ban mobil nanti dipatahkeun kira-kira kumaha bunda? Ya, dari wali-wali kain kan. Ya itu lamun ibu-ibu, tapi lamun bapak-bapak dia ambil oleh dilem lagi jalan lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena laki-laki itu bunda 80% fitrahnya itu membawa logika atau akal, fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Makanya supaya bagaimana anak bunda tahu ketika jajan mamanya nggak punya uang, jajan es krim itu nggak boleh terlalu banyak, jajan permen itu nggak boleh terlalu banyak. Ini ditumbuhkan logika sama akalnya dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh ayahnya. Ya, maka skill hunter yang paling bagus itu dilakukan oleh ayahnya bukan ibunya bunda. Dan kemudian pak, kemana suami Adi memang koi jarang balik. Kamu jarang pulang, maka gampang bunda kawin dari gue. Baik itu sinanya duit, jadi sinanya tumpah ini kan soalnya. Aduh, kenangan. Oke lanjut ya. Nah itu sebenarnya terkait dengan emosi. Dan kemudian yang selanjutnya bagi bunda hari ini yang punya anaknya tadi emosional, ketika pengen jajan itu pengen poktorolong, kemudian gede cicing lulumpatan we jalannya tiba ranting, kemudian sok tetengkas ke babaturanana atau aktifnya luar biasa bunda. Anak yang emosi sama hiperaktif itu bukan karena bendegong, tapi penyebabnya cuma dua bunda. Penyebab anak hiperaktif sama emosi itu yaitu adalah gula sama tepung. Ya, jadi kenapa hari ini banyak anak emosi sama hiperaktif itu penyebabnya gula sama tepung, susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Ya, karena saya tuh sering meneliti bunda anak-anak yang galak, yang emosional itu ternyata dia konsumsi susunya bisa sampai 5-10 gelas per hari. Ya, makanya di atas 2 tahun tolong dikurangi bunda susunya, apalagi karena sampai masih ngetut, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap psikologis anak kita. Jelas sampai sini, karena yang membuat anak pintar itu bunda bukan susu, karena yang saya pahami nutrisi otak paling bagus itu adalah omega 3. Omega 3 itu minyak ikan yang bisa dihasilkan dari belut, butter, salmon, tuna. Makanya kenapa Jepang itu salah satu negeri paling cerdas di dunia karena konsumsi salmonnya paling tinggi. Jelas ya? Maka dari demikian kalau anak kita pengen pintar itu bukan susu bunda, tapi ikan. Jelas sampai sini? Ya, karena penyebab anak hiperaktif, bahkan sampai hari ini saya melihat anak-anak itu banyak yang hiperaktif mengarah ke autis
dan dinamakan ADHD, dan itu biasanya penyebabnya adalah orang anak-anak sekarang itu ketika sudah kolot susu itu langsung dikasih teh manis. Ya, dan itu tidak boleh benar. Karena banyak kali ini yang kayak gitu nih, apalagi kalau zaman dulu kan kolot susu itu karena mungkin faktor ekonomi, jadi kasihnya teh manis, kopi gitu ya. Kopi yang bala-bala sebuah. Siang bahkan di Cimahi mah ada yang anak-anak di bawah 7 tahun yang konsumsi kopi sampai 10 bulan per hari, itu jadi ada kelainan perilaku Bunda. Bipisnya itu sampai mau di wastafel nggak mau di WC, ya di tempat cuci piring kayak gitu. Dan itu sangat berbahaya, maka dengan demikian berhentikanlah gula sama tepung karena itu bisa membuat anak hiperaktif dan emosional. Dan kemudian kudu ngadahan naon atuh Pak. Karena kan nugget daging sosis ini rata-rata kesukaan anak-anak sekarang ya. Kudu ngamal naon atuh Pak. Nah, yang paling bagus untuk anak-anak itu Bunda yang warna hijau-hijau. Kenapa? Karena warna hijau itu warna ketenangan. Jadi kalau anak Bunda pengen jajan, pengen pokorolong, Bunda kasih kangkung ya. Supaya lulus tunduk. Pengen jajan, bawa kangkung insya Allah pingsan sore-sore. Gitu. Kenapa? Karena warna hijau itu warna ketenangan Bunda. Makanya jadi ada di bawah. Dingin. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, maka dari demikian kenapa orang Sunda itu karakternya lulus lihat, dia lulus lihat kesarapan, baraik, sarantun itu biasanya karena orang Sunda malah menggoma begini, sudah begini. Karena rasa palapan intinya Pak ya, terus kan lalap-lalap ya akhirnya mah karakternya itu lebih tenang. Jelas sampai sini? Nah, kemudian yang kedua Bunda, penyebab anak luka batin itu hari ini adalah korban perceraian. Karena sudah jelas ketika Bunda sama suami bercerai, yang jadi korban siapa Bunda? Anak. Ya. Maka demikian Bunda sebelum Bunda menikah sama suami itu niatkan yang ibadah, sanes niatkan ikhtiaan. Ya. Karena lamun bayaran karena sebelum nikah kan kebayang waduh gue joget-joget di pasar pasir gitu ya, jalan-jalan ke hotel kak mau naik Lamborghini. Padahal apa lamun beak-beak sih aku mahalirna. Beak-beak sih aku mahalirna. Maka demikian niatkan ibadah Bunda, karena sesuatu yang tidak diniatkan lillah maka akan lelah. Ya, makanya lelah karena kalau enggak lillah itu akan lelah. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, yang ketiga, kenapa banyak kali ini yang mengidap anak-anak itu luka batin itu penyebabnya adalah gara-gara korban bullying. Supaya dia anak-anak korban penyokan teman-temannya. Nah, kenapa bullying Bunda? Karena bully hari ini banyak sekali anak-anak korban bully dari temannya, orang tua, saudara dan yang lainnya. Tapi ternyata bully yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua hari ini sering membanding-bandingkan anak si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si bodas, si gemek, si lurus, keriting dan yang lainnya. Dan itu teh kayak geleng Bunda, tapi ternyata menurut psikologis anak itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak Bunda. Kalau anak sudah ditanamkan kebencian di dalam hatinya, maka Bunda wajar kalau hari ini banyak sekali perang saudara antara adik kakak, banyak anak melaporkan orang tua dan yang lainnya. Bahkan di ujung berumban sana Bunda ada TK tawuran. Walaupun SMA tuh udah biasa, ini mah TK Bun. Kabayang tuh lupa nasi kayak kemana. Lupa udah TK ya, kita mau bantu si ganunya ya, kalau kan ini suku. Kenapa banyak hari ini anak-anak seperti itu Bunda? Karena ini penyebab awalnya adalah sering dibanding-bandingkan. Makanya berhentilah bagi yang masih suka membanding-bandingkan anak, bertaubatlah, istighfar dulu. Karena kayak yang enak, kayak yang dere itu kan ternyata Bunda bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Nah, oke. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, kalau bully dari orang tua itu kalau dari orang tua, dari teman itu Bunda, saya dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA Bunda korban bully luar biasa. Kenapa? Karena gigi saya paling depan itu patah ketika kecil dan saya itu paling malas kalau ketemu sama Idul Adha. Ya, kenapa? Kenapa sampai bully buat teman-temannya, sok ayo orang korbankan si koda dan harus mengeluarkan gitu. Dan puncaknya kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya Bunda rame-rame sama teman saya dikelilingi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Dan kemudian jatuh Bunda di pintu yang lantai itu kan ada yang kayak gininya dikitnya, di sininya itu sampai 15 jahitan kepala saya. Waktu itu Bunda saya hanya bisa nangis ke mama ngadu, "Mas saya udah nggak mau sekolah lagi mas, capek. Saya mah gak jadi apa-apa juga nggak apa-apa, saya pengen sama mama aja, mama gak pernah hina saya."
Ya, waktu itu mama saya hanya bisa nangis-nangisnya bunda karena orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya dihina, dipukul, bahkan sampai berdarah seperti itu bunda. Kalau itu terjadi sama anak bunda ditonjok sama babaturan anak kira-kira di rumah kan? Halo, kalau anak bunda ditonjok babaturannya di rumah kan? Aing mah mending gelut. Bales ya bunda. Dan waktu itu bunda apa yang dilakukan mama saya, dia nangis-nangisnya dan kemudian mengungkapkan apa, dia memberitahu saya kembali dihinaan ku batur madam wal borok dari kumacak batur becek mama kamu teh paling ganteng sepanjangnya. Ya, dan waktu itu saya bisa nangis-nangisnya meluk mama dan mama ngusapin kepala saya, dan itulah yang membuat hari ini kalau mama saya masih hidup dia minta urus yang gak punya uang saya akan lakukan. Kenapa seperti itu? Karena mama saya mengajarkan kepada saya jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena di masa depan dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada masalah yang dihadapi ketika kecil. Nah ya, karena kemarin bunda di Balenda ada seorang anak, dia masuk SD kelas 1 berantem gara-gara perebut bangku, mamanya nyarekan sampai bawa polisi, ternyata yang dicarekan itu bapaknya di Bandung. Ya, kemudian kasusnya sampai ke Mahkamah Agung, padahal awalnya cuma perebut bangku. Ya. Kenapa bunda anak di kumah-kumahin sama baturannya, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, karena di masa depan dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada masalah yang dihadapi hari ini. Karena sampai kapan bunda bisa melindungi dan menjaga anak kita hari ini bun? Hari ini mungkin kita tertawa-tawa di sini bahagia, tapi di sana bunda meninggalkan kita nggak ada yang tahu. Dan banyak juga anak-anak yang lagi dipeluk dia meninggal juga nggak ada yang tahu umur mah bunda. Maka hal pertama yang harus kita wariskan ke anak itu adalah ajarkan anak supaya bisa menghadapi masalahnya sendiri, jangan dibantu orang tua supaya dia bisa menghadapi masalah yang akan datang yang lebih besar daripada masalah itu. Jelasnya, makanya berhentilah bunda ngurung anak di rumah, karena anak itu bukan hewan peliharaan bunda, bukan burung. So anak-anak yang sok dikurung di rumah tak boleh main sama temennya. Aduh, coba saya lihat ya. Nah, atau dapat rumah sieun kasar, bahasa apa sieun diculik, sieun galak dan yang lainnya. Bunda, bagaimana mereka bisa tahu bahasa yang kasar? Bagaimana mereka bisa tahu bagaimana cara menghandle orang galak? Bagaimana cara mereka supaya tahu bagaimana menghandle orang baik dan yang lainnya kalau mereka dikurung terus di rumah? Jelas, karena tata krama itu bunda, di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Kita tidak bisa memperlakukan semua orang sama. Semua orang memiliki karakter, sifat dan yang lainnya, dan kita harus bisa mengikutinya bunda. Karena kita harus bisa menghargai orang lain, bukan dihargai. Paham sampai sini? Bagaimana anak bisa tahu bagaimana cara menghandle orang yang galak, menghandle orang yang kasar dan yang lainnya kalau mereka nggak pernah keluar dari rumah? Jelas? Karena kita nggak bisa menjudge anak yang aktif itu burau, budaya atau jelek, tapi dan kemudian anak yang diam mulai bagus. Kenapa? Karena di lapang anak itu harus lari, di masjid anak itu harus diam, di sekolah anak itu harus belajar. Jadi masing-masing tempat itu punya tata keramanya dan anak juga harus diajarkan itu bunda. Dan kalau anak dikurung di rumah, kira-kira mereka bisa? Nggak bisa. Maka bertobat tambah dulu ya. Masih sekolah kurung bulannya. Sehingga manuk wae dikurung. Mana? Ya kayak sih orang layangan. Kemudian yang selanjutnya bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu ternyata bunda akan menumbuhkan gangguan kejiwaan di orang tua. Dan kalau orang tua sudah mengalami gangguan kejiwaan, maka anak-anaknya pun saya yakin akan mengidap gangguan kejiwaan. Cuman sebelum saya mulai ke materi gangguan kejiwaan, karena materinya agak berat, bahasanya arah ini, terus ngamal roti kan di rumah. Kita rilekskan dulu sedikit bundanya boleh berhadapan-hadapan dulu dua orang sambil duduk saja, nggak boleh harus berdiri. Utang terus dibayar kan senang. Saya hari kan sok berhadapan-hadapan dua orang. Kamu usah duduk aja. Sama si Pas sama. Dua orang aja. Dia Jangan hari kan utang terus dibayar kan. oh iya iya. Ya ini ke sini. Ini ke sini. Sama yang ini nanti kalau kurangnya sama Bu Guru satu. Nah, ini sama ini. Anu kira Yang kira. Ke sini. Mama yang
Ini yang ibu. Ini mana? Teh Cici sini. Sama Ya, sudah ya. Kita akan memainkan sedikit permainan supaya bundanya agak rileks ya sedikit. Yaitu permainannya, tunggu dulu. Permainannya diadopsi dari negeri Cina. Bunda ini agak luar biasa ya karena nama permainannya adalah Cing Ciripik. Ya, maka dari demikian Bunda cuma Cing Ciripiknya saya ganti dengan permainan Upin dan Ipin. Ya, jadi saya beri waktu Bunda, saya hitung sampai 5, silakan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi Upinnya, siapa yang jadi Ipinnya. Oke, 1, 2, 3, 4. Jangan jadi Upin. Jangan jadi Upin. Jom yang jadi Ipin. Silakan Bunda tempelkan tangannya seperti ini ke temannya kayak mau salaman, tapi jangan diginiin, cukup gini aja, sudah ya? Sudah? Ya gitu aja, ada angkat dikit gak masalah ya kayak gitu. Tapi jangan terlalu jauh Bunda, agak atas ya. Sudah? Kemudian Bunda saya akan bercerita, kalau di tengah-tengah cerita ada kata Upin, maka si Upinnya harus lepas, si Ipinnya nangkep. Misalkan sedang berjalan-jalan ke kota baru, di kota baru itu ada Upin, nah Upinnya harus lepas, Ipinnya nangkep. Ya ini angkatan, dan kalau yang kena tangkep itu harus maju ke depan. Hukumannya joget kuku kulit sama dimasukin. Oke, konsentrasi ya. Konsentrasi ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Lembang. Kemudian kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Ato, ada Ehsan, ada Piji. Ya. Nah, ada kemana-mana. Konsentrasi ya, Piji bukan Piji. Mereka sedang memakan SABCD. Dan kemudian di sana juga ada Ehsan, ada Makil, ada Jelejit, ada Meme, ada Upin. Konsentrasi ya, tolong didengarkan ya. Sekali lagi. Lanjut sekali lagi. Udah. Ingat yang kena hukumannya baju ke depan ya, siap ya. Ayo lanjut ya, gituin lagi. Siap, 1, 2, 3. Mereka sedang membahas pembasmian nyamuk Aedes. Kemudian di sana datanglah Bang Saleh. Bang Saleh membawa hantaran. Kemudian di sana ada Kak Ros, ada Opa, ada Susanti, ada Ipin. Sudah, tepuk tangan dulu yang meriah.
kita antar motor ke jualan aja nama dia di Parapan. Aduh ya, tasnya atas. Oke, kita lanjut ke materi ya. Udah siap? Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, gangguan pertama yang sering ada di orang tua itu adalah gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan paranoid. Oh, kan berat ya. Jadi paranoid itu Bunda, lain keloid dan ngajenol dina punuk ya. Jadi paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan, mam jengkol, sieun asam urat, mam asin, sieun darah tinggi, peureum sieun kebeun tadi, saraki gawe sieun kawin deui. Nah, kumaha Bunda ya, banyak orang tua yang hari ini dia mengidap gangguan kejiwaan paranoid gara-gara ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakek di atas 50 tahun. Cuma anu sok nitipkeun budak ka nenena. Nah, bertaubatlah ya Bunda. Kenapa? Karena bukan salah nenek atau kakeknya, anu salah teh anu nitipkeun anak. Ya, kenapa? Karena anak itu titipan dari Allah, kunaon dititipkeun deui. Apakah Allah teh salah nitipkeun gitu? Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena menurut psikologis di atas 50 tahun itu fisik sama mental itu sudah berkurang. Sudah waktunya istirahat, makanya jarang ibu-ibu di atas 50 tahun atau nenek-nenek di atas 50 tahun itu melahirkan. Kenapa? Karena sudah waktunya istirahat. Makanya wajar kamu nenek-nenek ngasuh anak itu biasanya payah dia, nggak boleh ini, harus itu, harus ini. Akhirnya ketika dewasa dia mengidap gangguan kejiwaan paranoid. Kemudian yang kedua Bunda, ada gangguan kejiwaan skizoid. Kalau skizoid itu si penderita memutuskan tidak berhubungan dengan orang lain, pokoknya nama anti kehajatan ya, di psikoredas. Nah, kenapa? Karena si orang skizoid itu biasanya dia memutuskan hidup sendiri di hutan sama harimau sama ular, 2 hari digigit mati Bunda. Ya, ada yang kayak gitu. Dan biasanya orang skizoid itu paling ininya kelihatan dari raut muka, cek orang Sunda mah beungeutna teu uyahan. Atau watados ya. Kenapa watados teh? Masih watados. Jadi tuh ya ada lamun diajak ngobrol, diajak seuing gitu lempeng tiis. Dicarekan tiis gitu aktor ya. Jadi datar wajahnya itu dia kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya, dan itu biasanya gangguan kejiwaannya adalah skizoid. Begitu kan? Coba saya lihat, masih ada potensi. Dan kemudian yang ketiga Bunda, ada gangguan kejiwaan skizotipal yang dimana Bunda sering nanya sama saya, Pak Kodar, anak saya punya indera keenam, dia indigo, bisa melihat makhluk halus dan yang lainnya. Menurut psikologi Bunda, terlepas dari benar atau tidak anak Bunda memiliki indera keenam, tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan skizotipal. Makanya Bunda di sini bagi Bunda yang merasa punya indera keenam, bisa ngalami, bisa kirim katel ke perut batur ya, segera buka JNE, bisa laku keras karena sering sekali nyampe langsung ya. Yang sakit, ya dial 2000. Ya kan pinter ya, ngirim katel ya nyampe gitu ya ke Banten ya, dikirim gitu ya, ngirim ke paket pirakut ya nyampe ke semuanya. Maka dari demikian Bunda, terlepas dari benar apa tidak Bunda memiliki indera keenam, bisa melihat makhluk halus atau punya teman hayalan, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan namanya skizotipal. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, ada gangguan kejiwaan yang sering ada di bapak-bapak, yaitu antisosial. Dan kalau antisosial itu bukan orang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial di sini artinya itu adalah si penderita hilang hati nurani, makanya cenderung bengis, sakali hauk, 2 gaplok, 3 cabuk, 4 bacok. Kenapa hari ini Bunda viral begal yang dia tega membacokin golok ke punggung orang, nusukin pisau ke perut orang? Karena secara normalnya saya megang pisau aja udah gak kebayang, apalagi ini sampai ditusukin ke perut orang. Dan dia nggak mikir bahwa si orang ini lagi ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah Bunda. Nah, kenapa ada orang yang sampai seperti itu? Gara-gara ini dia mengidap gangguan kejiwaan antisosial, hilang hati nurani di dalam hatinya. Makanya orang seperti ini ya tadi taraya di hajatan mungkin Bunda ya. Kenapa? Karena sudah tidak peduli dengan orang lain, mau sakit-sakitan, mau apapun juga dia tidak peduli. Dan kemudian perbedaan antara antisosial sama psikopat itu sama-sama bengis, cuman perbedaannya kalau psikopatnya dari raut muka itu dia baik luar biasa, ramah, suka tersenyum, gampang nolong orang, kemudian baik hati, gampang bergaul, tapi di rumah koleksi kepala orang. Aduh, kade ya, bisa edan kaliwet.
kelihatan Bunda, tapi kalau orang antisosial itu kelihatan dari raut muka bengis, itu perbedaannya. Dan kemudian ini nih yang suka rame, suka ada di ibu-ibu soalnya gangguan kejiwaannya. Apa itu? Gangguan kejiwaan itu dinamakan dengan histrionik, yang dimana penderita cenderung cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Jadi nangnya tasnya anu boborewakan dia gede-gede. Iya ya Pak. Yang tunjuknya. Kemudian lamun yang BL teh Bunda anu dinamas teh bisa kali sedih. Orang batu teh lamun ningali serinya ngajengkang. Luas. 25 karat ya karena ditambahin 1 karatnya sama karang gigi gitu. Nah seperti itu Bunda, dan biasanya orang-orang histrionik itu ditandai secara sederhana dengan suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Alasnya sama kostumnya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita, oleh manusia itu adalah yang 3 warna dikombinasi sekaligus Bun. Bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Jadi lamun nenek acu teh kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Nah, terus kayak Bunda tinggal kapasan yang kecelekan ya. Kalau ada musuh ya kan? kok mau langsung mandi? Nah itu Bunda. Dan yang paling berbahaya dari orang-orang histrionik itu biasanya cenderung membesar-besarkan masalah sepele, dan itu sangat-sangat berbahaya gitu ya, karena suka jadi virus kalau di lingkungan itu ya. Jadi hal untuk kudu dibesar-besarkan. Maka demikian Bunda, kalau warna pakaian itu ada artinya di ungu, di sini ada warna ungu, imut sanes jomblo atau terong-terongan gitu kan. Apalagi Bunda makan soal terangannya kalau dicabein gitu. Balado. Nah, cabai-cabean Nah, makanya kalau ungu itu adalah warna religius. Kemudian di kening di sini ada warna apa? Warna biru dokter. Mana biru dokter suaranya? Warna biru dokter itu Bunda adalah warna ketelitian. Biasanya penderita cenderung hemat menuju pelit. Jadi lamun kalimat teh Bunda ya pada mau udunan 20.000 ieu mah 5.000. Ari tahap tanglobana. Teu ieu mah bagus salah masuk. Ya, karena warna biru dokter itu adalah warna ketelitian. Biasanya ibu-ibu tuh suka jadi hemat menuju pelit, lamun nawar teh kangkung 5.000 jadi 2.000. Nah kemudian yang selanjutnya ada kuning di tenggorokan. Mana kuning suaranya? Nah kalau kuning itu ngambang. Kuning itu bukan ngambang bener, tapi itu ada di tenggorokan, biasanya dikenal dengan kecerdasan rasional. Makanya wajar lamun bawa rarawe ya. Aja gosip. Bentar. Jadi biasanya kuning itu adalah kecerdasan rasional, itu ada di tenggorokan, biasanya rarawe. Dan kemudian di dada di sini ada warna hijau. Warna hijau itu tadi warna ketenangan. Makanya tadi kalau anak Bunda sok amak-amakan kasih kangkung ya. Supaya lulus dulu. Dan kemudian yang selanjutnya di perut ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Dan kemudian di perut di sini ada warna merah. Mana merah suaranya? Wah, kalau warna merah itu Bunda adalah warna semangat, juga warna seksual. Warnanya Bunda, salah di Bunda, datang di bereting baju warna Bunda kawinnya. Kenapa Bunda? Karena saya melihat banyak anak di bawah 7 tahun sahwat seksualnya meningkat, sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang ganteng, mana yang cantik, dan bahkan yang paling saya membuat heran saya itu adalah orang tuanya di sepeda sana. Kayaknya tengah aja udah 7 tahun ya. Kenapa hari ini banyak anak-anak di bawah 7 tahun sama seksualnya meningkat? Yang paling pertama gara-gara mereka sering memakai baju warna merah. Yang kedua itu sering tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun. Tuh masih?
Kenapa seperti itu Bunda? Karena di atas 2 tahun ketika anak merem matanya tidur, kemudian otaknya ini selalu aktif Bunda. Dan otak ini mengganggu mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo, makan. Pegang minum. Maka dengan demikian Bunda, kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual itu jangan di pinggir anak Bunda, karena itu bisa kali itu lah kena kursi mangga, kemudian kompor mangga di salon atau di rumah, di jamban mangga yang nggak boleh itu di teras ya. Sudah bapak kemari mangapos sambil anaknya keluar ke dalam Bunda. Beres lunggit ke sebelah. Debu masukin dulu karena mediko. Kenapa? Karena ketika anak merem itu otaknya selalu aktif Bunda, dan ini bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Makanya Bunda hati-hati, walaupun disibut itu bisa tarikan Bunda bakung sakit terus. Lagi ngecek mampusan. Benar, ini kalau ya di YouTube sampai di Mulyadi. Bakung sapi pro, banyak dengan bakung kencang. Kenapa begitu? Dan itu tuh bisa direkam oleh otak anak Bunda, ya makanya yang masih mau melakukan segera bertobat. Kumaha apa? Udah ya bayar, ngombes panasnya. Kumaha gitu ya. Maka demikian Bunda jangan pernah melakukan hubungan seksual di pinggir anak, karena itu bisa direkam oleh otak anak. Dan kemudian yang ketiga yang membuat anak seksual yang meningkat itu adalah gara-gara banyak hari ini anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang sesuatu dari mama dulu. Biasanya ada anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, sikut mama, telinga mama, ketiak mama, nenek mama, selimut mama, dan yang lain-lainnya. Dan yang paling heran kita menggagalnya kenal kalau padahal kita ngesaknya. Tapi banyak anak-anak yang nggak bisa tidur, dan Bunda itu kalau dibiasakan ternyata itu bisa meningkatkan syahwat seksual dari anak kita. Makanya itu harus diberhentikan Bun. Karena mungkin hari ini banyak anak-anak kami di luar nikah atau tadi janda di bawah umur, mungkin bukan karena pergaulan, bukan karena lingkungan, bukan karena tontonan, tapi karena mereka sering, karena Bunda kita ya sering melakukan itu ya. Padahal masih gak kena naon ya, masih gak ada dosa. Enak deh gitu ya, padahal itu ternyata bisa direkam oleh otak kan aras ya. Lain udah biasa. Ini saya ampura ya, sambil terus dulu ya. Nah itu ya udah. Oh ibu malah mau kira mah ya dulu sih. Udah materi kira sih. Materinya memuaskan. Kemudian dilanjut Bunda ada warna pink. Kalau warna pink itu warna keceriaan, dan ada warna hitam, abu, putih, coklat itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kalau ihram itu bajunya warna putih, tidak ada karena si kaya si miskin, kemudian bajunya jadi berbeda, tidak ada. Mau si kaya mau si miskin di sana sama memakai 2 helai baju warna putih. Ya karena itu bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Maka demikian Bunda saya sarankan kalau lahir bulan itu Bunda pakai baju warna setelah putih ya. Tandanya menyerah dengan keadaan. Kalau bingung lagi jadinya pasrah putih-putih semua. Oke ya. Terus cangkel. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, ini ada gangguan kejiwaan yang masih ada di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaan narsistik. Nah, cuma narsistik di sini itu Bunda bukan orang yang suka selfiean atau tiktokan ya Bunda. Ya, tapi narsistik di sini itu biasanya si penderita cenderung menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya atau geng-gengan. Nah, saya lihat ya. Dia ngalipotnya tiluan, yang seragam itu tiluan. Nah itu ternyata Bunda bisa membuat seseorang di gangguan kejiwaan namanya narsistik. Makanya lah nggak ada mau seragam, ulah seragam kelas A, kelas B, kelas B gitu ya, karena itu ternyata bisa membuat gangguan narsistik. Ini sebenarnya kalau ngaliwatnya kamu, ini ngaliwatnya yang cingiro nggak tuh. Ngaliwatnya ini cesiti mah tulis nih kamu akan tulis gitu. Ada orang yang kayak gitu menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya, dan itu berbahaya Bunda, karena itu akan menggilap gangguan kejiwaan narsistik. Nah, harus coba saya lihat. Sini Pak Ranca ya tapi ketinggalannya.
Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan kejiwaan Apioden. Kalau Apioden itu tingkat bergantung sama orang lain tinggi, makanya hari ini banyak sekali seorang istri rela meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya. Coba saya lihat ada potensi enggak? Karena hati-hati Bunda, namun WA, namun Facebookan, namun ngobrol jeung batur teh tong intens teuing karena perempuan mah itu gampang tertarik lamun ngobrol geus nyambung. Ya, tah eta. Jadi namun laki mah biasanya pandangan pertama lihat anu geulis tertarik dia bisa bogoh, tapi perempuan mah gak seperti itu. Dia tertariknya itu kalau ngobrol nyambung dia baru tertarik, bahkan bisa rela sampai ninggalin suami, anak dan keluarganya walaupun secara ekonomi suaminya lebih kaya dibanding pacarnya. Karena ini kan hati-hati koncur hati Nabi di si bogoh. Padahal ada tadi tuh tercancang-cancang ada cerita. Biasa di si bogoh kena ya. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada di Medan. Kalau di Medan itu sebaliknya orangnya egois, tidak butuh sama orang lainnya tinggi. Dan yang paling berbahaya itu adalah obsesif kompulsif. Orangnya perfeksionis di mana dia menganggap bahwa apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan inilah kenapa banyak orang hari ini bunuh diri gara-gara gini. Dia mengidap gangguan perfeksionis yang dimana apa yang dia pikirkan harus terjadi. Makanya saya punya teman kemarin Bunda, dia itu ramahnya luar biasa, baiknya luar biasa, suka berbagi dan menolong orang. Tapi ketika dia menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar. Ya. Karena mungkin tadi yang dia pikirkan setelah menikah itu kayak India, ya joget-joget, ya bahagia, renang, disayang, pelukan, tak apa kan kalau membiak-biak segala rumah ya, kamu biak kontrakan segala rumah ya boleh. Nah maka dia demikian Bunda, rumus Allah itu beda dengan rumus matematika. 2 tambah 2 menurut Allah bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 1, bisa jadi 3, bisa jadi 4, tergantung bagaimana Allah menghendakinya. Maka dengan demikian supaya Bunda tidak kecewa itu jangan pernah menggantungkan harapan kepada makhluk, pada suami, anak ataupun orang tua. Kenapa? Karena suami bisa kawin deui, ya. Anaknya bisa ngalaporkeun kolotna buktina loba ayeuna kalau ada anak nu dilaporkeun ke anakna kolot nu dilaporkeun ke anakna. Dan kemudian kalau kita bergantung sama orang tua, loba minantu jeung mertua pasien nepi ka naon ya, nepi ka ayeuna beres-beres. Nah itu ya. Kenapa? Karena kalau kita bergantung sama makhluk kita akan kecewa. Maka gantungkan harapan dan keinginan kita itu hanya kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai suami kita, anak kita dan keluarga kita, tapi cintailah mereka karena Allah, supaya tidak kecewa. Soalnya saya lihat di sini loba anu ya. Sudah kecewa ya, dari pembelikan kulkas jadi ya. Anas mandung sebulan kelangkat edahan, akan jadi puluh gitu ya. Dari angel dari pembeli. Nah itu ya, jelas gantungkan segala sesuatu di sana.